Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahdia Ramadhani, NIM 21020083 dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai Manikebu versus Lekra. Manikebu versus Lekra. Manikebu, singkatan dari Manifest Kebudayaan, sebenarnya menjadi penyimbang Lekra yang saat itu semakin kuat. Manikebu merupakan kumpulan para seniman, penulis, pemusik, dan pelukis. Seterusnya yang memilih seni murni. Manikebu didirikan pada tanggal 24 Agustus 1963. Sedangkan Lekra adalah singkatan dari Lembaga Kebudayaan Rakyat yang menjadi penyimbangnya. Didirikan jauh lebih dahulu, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 atas inisiatif DN Aidit, MS Ashar, AS Darta, dan Joto. Tujuannya memperkuat kedudukan politik, yaitu Partai Komunis Indonesia alias PKI. Dengan platform sosial ini, seniman Lekra banyak menulis kepahitan hidup rakyat dalam cerpen dan puisi. Para seniman pendukung Lekra percaya bahwa seni itu berkolerasi dengan realisme sosial, sehingga karya-karya mereka banyak menggambarkan kehidupan orang kecil seperti buruh dan petani. Dijelaskan oleh Amir Sidarta, kurator sekaligus pengamat seni. Lekra menyumbang sejarah dalam dunia seni rupa Indonesia. Nah, pada gerakan 30 September akhirnya membuat Soekarno turun tangan dan melarang perkembangan Lekra di Indonesia. Terhapus dari sejarah, jauh di luar tuduhan propaganda dan pertentangan dengan manifesto kebudayaan. Gerakan Lekra melahirkan banyak seniman yang punya karya tidak sembarang. Selain teknik berkeseniannya, mereka juga besar karena memiliki sejarah panjang dengan Lekra. Sayangnya, mereka seakan dihapus dari peta dunia seni Indonesia karena terrealisasi dalam gerakan 30 September. Dihapus dari sejarah bukan hanya dilupakan, namun juga dihilangkan identitasnya. Dikisahkan seperti nasib kayu milik Amrus yang diberi tajuk Keluarga Tandus di Senja. Patung yang berada di Akademi Sosial Ali Arham Jakarta dibakar masyarakat yang tidak senang pada tahun 1965. Anggota Lekra dan patungnya ditempatkan di gedung milik PKI. Padahal Amrus termasuk salah satu pematung terbaik menurut sejarawan seni Claire Hall. Sepengetahuan saya, banyak sekali lukisan karya anggota Lekra, tidak hanya beberapa yang terpajang di Museum Seni Rupa dan Keramik. Kalaupun ada, banyak yang sengaja dihilangkan identitasnya, seperti dihapus tanda tangan pelukisnya. Padahal karya seni tersebut memiliki nilai sejarah yang tinggi bagi Indonesia. Keindahan yang bermaksud menggambarkan konsep kesenian realisme sosial yang dijunjung para seniman Lekra. Tidak heran, permasalahan rakyat kecil kerap menjadi benang merah dalam setiap karya mereka. Mereka berjuang menyuarakan kegelisahan sosial yang terjadi saat itu melalui goresan tinta hingga puas. Mereka memiliki sisi buruk, kata Amir yang mengaku mengagumi karya Joko Peki dan Amrus Natalisa. Sayang sekali, para seniman ini lalu terjebak dengan pandangan negatif orang tentang Lekra, sehingga maksud tersebut tidak terlalu sampai. Sebagai pencinta seni, Amir berpendapat kalau pengalaman Lekra mungkin bisa menjadi pelajaran bagi para pelaku dunia seni saat ini, agar mampu memisahkan seni dan politik. Sebenarnya sah-sah saja bagi seniman untuk aktif berpolitik, hanya saja harus ada ketegasan agar pesan sosialnya dan karyanya tetap tersampaikan dan terwujudkan. Munculnya Manikebu ternyata mendapat sambutan hangat dari para sastrawan yang kontra komunis. Mereka berasumsi bahwa Manikebu adalah penyelamat dari teror dan aktivitas Lekra yang dihujamkan kepada para sastrawan. Polemik kebudayaan itu masih berlanjut sampai pada tahun 1995. Walaupun pada masa ini polemik kebudayaan tidak semasif pada tahun 1960 hingga 1995, tapi pengaruhnya masih terasa hingga saat ini. Banyak para regenerasi selanjutnya yang menganut paham seni untuk rakyat atau Lekra
dan tidak sedikit pula yang menganut paham seni untuk seni. Keduanya mewarnai ranah kehidupan sastra Indonesia dewasa ini. Keduanya pantas untuk dikaji kembali. Perlu diingat pendapat Kunto Wijoyo bahwa pengaruh pemikiran sebelumnya pasti kita lihat pada semua pemikiran yang berkembang sekarang ini. Sekian hasil pemaparan materi dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.